Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, siang ini saya akan coba membahas beberapa tema, poin. Adanya percakapan antara pihak Pak Yosep, yaitu Bapak Rohmah Hidayat, dengan channel Koin 1077. Ada beberapa poin di sana mengenai poin yang cukup menarik ya. Saya akan coba sekarang kembali membahas masalah yang BAP. BAP yang tidak ditandatangani oleh Danu. Baik, di sana jelas disampaikan langsung karena memang inilah yang kita tunggu, yaitu informasi dari Pak Rohman Hidayat. Jelas-jelas memang dengan tegas disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat mengenai tidak adanya penandatangan BAP. Diyakinkan itu bukan hanya mendengar dari Yoris dan Yanti, tetapi juga langsung dari Kapolres disampaikan. Itu sebelum pernyataan Yoris dan Yanti. Jadi jauh-jauh hari sebelum Yoris dan Yanti menyatakan kepada Bapak Rohman pada saat Yanti dan Yoris bersatu dengan Pak Rohman Hidayat. Nah, Pak Rohman Hidayat sendiri sudah mengetahui itu dari Bu Kapolres. Nah, jauh-jauh hari sebelum ini semua. Artinya itulah keyakinan yang disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat bahwa tidak adanya penandatangan BAP. Dan disampaikan juga kalau misalkan sekarang Danu meyakini menandatangani BAP, Pak Rohman Hidayat mengatakan bahwa sebenarnya Pak Rohman Hidayat tidak butuh pengakuan dari Danu masalah penentangan ini, tapi yang dibutuhkan adalah Danu bicara langsung kepada penyidik. Dan kalaupun misalkan itu katanya bahwa itu dibenarkan menandatangani, kan kalau misalkan tidak menandatangani berarti kan ada hal yang tidak sesuai dengan pernyataannya kan gitu. Dan kalau ditandatangani berarti ada sesuatu yang baru seperti itu. Nah, baik, kalau saya barangkali gini, saya coba memandangnya dari segi sudut yang lain ya. Dari segi sudutnya dalam begini. Kalau misalkan begini, ada hal tidak ditandatangani dan ada hal yang ditandatangani, ini apa efeknya? Pada saat misalkan tidak ditandatangani oleh Danu, kita lihat isi daripada BAP tersebut adalah penuduhan terhadap pernyataan Danu menyatakan bahwa Pak Yosep dan Bu Mimin adalah sebagai pelaku. Seperti itu. Dan jika ditandatangani, sekarang kan kita bicaranya sekarang misalkan gini, tidak ditandatangani ya, tidak ditandatangani karena itu yang disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat, tidak ditandatangani. Artinya kalau tidak ditandatangani berarti ada hal yang dianulir atau ada hal yang dirubah atau ada hal yang ya dirubah ya. Jadi apa yang dia kan gini, kalau BAP itu kan berarti ada suatu pernyataan yang disampaikan kemudian di BAP kan, ditulis dan lain sebagainya, kemudian tinggal ditandatangani. Kalau misalkan tidak ditandatangani berarti ada hal-hal yang bisa saja dirubah atau direvisi kan, seperti itu. Kalau tidak ditandatangani, dirubah atau direvisi atau pernyataannya misalkan tidak sesuai, banyak faktor, banyak ini ya, banyak poin-poin, misalkan bisa saja pernyataannya dianulir, bisa saja, kemudian atau misalkan ada sesuatu yang tidak dari BAP itu yang tidak sesuai dengan kata-katanya, bisa saja kan itu. Nah, tentunya ini hanya Danu yang tahu, yang bisa, dan penyidik ya. Nah, sekarang apa sih dampaknya kalau misalkan tidak menandatangani? Dampaknya, tentu dampaknya itu udah tergantung daripada isi alasan daripada apa yang disampaikan oleh Danu tidak menandatangani. Kan itu sebenarnya poinnya. Karena poin yang disampaikan kan pernyataan pelaku, bahwa dia pelaku. Berarti indikasinya kalau dia pelaku berarti kan menuduh dia sebagai pelaku. Kan begitu ya. Menuduh Pak Yosep dan Bu Mimin sebagai pelaku. Kan begitu isinya. Kalau sekarang dianulir atau misalkan tidak ditandatangani berarti adalah
poin apa yang disampaikan oleh Danu tidak ditandatangani? Ya tadi saya sampaikan. Apakah penganuliran masalah dianulir bahwa bukan Pak Yosep pelakunya, pembunuhnya, atau kata-kata yang lain misalkan ada poin. Nah, ini yang harus cari tahu dulu kalau memang tidak ditandatangani ya. Poin mana saja. Nah, dampaknya apa gitu kan? Nah, Bu Kapolres ini kan mengetahui dan disampaikan kepada Pak Rohman Hidayat. Nah, sekarang apa tindak lanjutnya dari pihak kepolisian? Khususnya Bu Kapolres, jelas kan gitu kan. Apa tindak lanjut pada saat tidak ditandatangani? Apa sih dampak yang terjadi pada saat Danu tidak menandatangani? Kan seperti itu. Tentu jawabannya jelas ada di Kapolres sendiri. Karena Bu Kapolres sudah bicara dengan Pak Rohman Hidayat langsung katanya begitu kan informasinya. Bahwa sudah ada penyampaian dari Bu Kapolres. Oke, sekarang poinnya nomor 2 adalah poin masalah jika benar ditandatangani. Kalau ditandatangani, ya. Kalau ditandatangani, berarti Danu mengiyahkan bahwa Pak Yosep dan Bu Mimin itu sebagai pelaku. Ya. Mengiyahkan kan seperti itu. Nah, kalau mengiyahkan, sekali lagi, kalau misalkan ini diketahui oleh Bu Kapolres, apa tindakan selanjutnya dari pihak kepolisian? Tentunya menindaklanjuti apa yang disangkakan oleh Danu. Kan begitu logikanya. Kalau misalkan Pak Yosep sebagai pelaku, Pak Yosep Bu Mimin sebagai pelaku, ditindaklanjuti. Tapi sekarang sudah 10 bulan. Pak Yosep belum ditangkap. Karena kalau sudah dinyatakan bahwa dia pelaku kan harusnya udah ditangkap dong kalau gitu. Nah, tentunya makanya ini. Nah, ini kan jadi ada hal yang memang menarik sebenarnya untuk kita bahas ya. Karena kalau memang ditandatangani berarti Danu mengiyahkan apa yang disampaikan, tentunya akan dikejar oleh pihak kepolisian. Kenapa Anda mengatakan bahwa Pak Yosep dan Bu Mimin pelakunya? Atas dasar apa? Gitu kan ya. Tentu terus akan dikejar oleh pihak kepolisian. Nah, inilah sebenarnya yang jadi titik permasalahannya. Tidak ditandatangani, poinnya apa? Kalau ditandatangani, kenapa juga? Dari mana datanya dan sebagainya. Ini cukup menarik. Ini coba kita lihat penjelasan daripada Pak Rohman Hidayat di channel YouTube-nya Koin 1077. Pak, siap. Begitu ya. Mengenai BAP yang tidak ditandatangani oleh Danu, itu Bapak ungkapkan saat Yoris dan Yanti bergabung, Bapak. Cerita itu tuh dari mereka, Bapak. Informasi berkaitan BAP beberapa hari pasca diklarifikasi oleh anjing pelacak, saya terima informasinya itu bukan dari orang lain. Saya mendengar sendiri di hadapan Pak Kades, di hadapan Pak Yosep. Pada saat itu ada istrinya Yoris dan istrinya itu cerita bagaimana BAP itu terjadi. Berapa 3 hari berturut-turut mereka di BAP bolak-balik kantor polisi, dan menurut keterangan Yoris, Danu tidak mau menandatangani dan mengakui keterangan itu bohong. Dan itu pun sama. Saya terima informasi itu dari Kapolres langsung. Begitu Bapak. Jadi Bapak Ibu Kapolres pernah bertemu dengan saya di ruangan PPA di depan ruang penyidikan. Saya dengan Ibu Kapolres itu berbicara berdua. Siapa Pak? Jadi ya, Bapak dapat konfirmasi dari Ibu Kapolres ya Bapak ya? Itu pada saat itu awal-awal lah, pada saat setelah kejadian. Saya pernah ngobrol dengan Ibu Kapolres berdua di ruangan Reskrim Polres Subang. Pada saat awal-awal perkara ini lagi rame-ramenya. Saya dapat informasi itu, tapi saya diam. Baru sekarang ini aja saya bicara. Siap Bapak. Gitu kan? Jadi benar itu ya Pak ya? Jadi ditambah ditegaskan dengan keterangan Yoris dan istrinya ketika dia sudah menjadi klien saya. Siap. Saya dapat informasi itu jelas dari Ibu Kapolres kok. Saya pernah ngobrol di ruangan PPA dengan beliau berdua. Siap. Sedangkan Danu sudah membantah Pak, semua BAP sudah ditandatangani Bapak.
begini, tidak ada alasan. Saya tidak perlu pengakuan Danu ke masyarakat. Saya tidak butuh itu. Yang saya perlukan itu sekarang, Danu itu jujur ke penyidik, bukan jujur ke masyarakat. Itu aja. Yang penyidik lebih tahu cerita yang sebenarnya. Dan saya itu tahu persis karena Ibu Kapolres yang cerita ke saya. Saya pernah ngobrol berdua dengan Ibu Kapolres. Berarti itu BAP yang ditandatangani oleh Danu itu berarti kemungkinannya sudah diubah. Mungkin ya, begini, kalau misalnya ada BAP yang kemudian tidak mau ditandatangani, berarti kan ada BAP yang tidak sesuai dengan pengakuan dia. Siap. Berarti mungkin yang BAP yang sekarang juga ya dia buat lagi. Yang menurut dia cocok dengan pemikiran dia, bukan apa yang terjadi. Siap. Gitu. Siap, Bapak. Pak Rahman, mengenai rumah TKP itu kan milik Pak Yosep sebagai... Oke, itulah tadi pernyataan Pak Yosep dengan host dari Koin 1077 bahwa memang dari awal-awal dikatakan bahwa dari awal-awal setelah dari kejadian informasi itu didapat dari Bu Kapolres. Nah, sekarang yang kita ketahui kapan sih sebenarnya terjadinya BAP yang 3 hari berturut-turut itu, kemudian tidak ditandatangani BAP itu, kapan sih itu kejadiannya? Apakah memang di awal-awal bulan setelah kejadian, ya, tidak penandatangan BAP? Karena memang kita ketahui bahwa dulu kasus ini terjadi atau peristiwa ini terjadi adalah sebelum adanya pendampingan hukum dari Danu sendiri, seperti itu ya. Nah, itulah informasi yang disampaikan daripada Pak Rahman Hidayat. Dia dapat dari setelah awal-awal bulan setelah kejadian. Baiklah, kembali lagi kita masalah ini adalah semua ada di penyidik, ya. Kuncinya semua ada di penyidik. Masalah tidak ditandatangani apa jadinya, dan bila mana tidak ditandatangani juga apa jadinya. Ditandatangani berarti mengakui bahwa Danu yakin bahwa pelakunya adalah Pak Yosep dan Mumin. Kalau ditandatangani berarti ada sesuatu hal yang bisa saja dirubah, dianulir atau tidak disepakati. Nah, itu kan dua hal yang memang penting di situ poinnya. Seperti itu. Kalau misalkan ditandatangani berarti tinggal ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kenapa Danu mengatakan bahwa Pak Yosep sebagai pelakunya? Dasar dari itunya apa? Apakah melihat ataukah menyaksikan atau informasi didapatkan dari mana? Tentunya ini adalah rahasia penyidik ya. Dan sekali lagi kalau tidak ditandatangani, apa sih dampak selanjutnya seperti itu? Baik, itulah materi siang ini mengenai pernyataan tegas dari Pak Rahman Hidayat mengenai BAP yang tidak ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.